Oke, nah yang selanjutnya ya, ini masih lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan jasa untuk Fajar Transportasi. Nah, setelah kemarin kita membuat yang namanya kertas kerja, kita akan lanjut membuat yang namanya laporan keuangan. Di mana laporan keuangan yang kita buat ini ada 4 ya. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas. Nah, datanya kita ambil dari data kertas kerja ya. Oke, nah langsung saja kita akan buat yang namanya laporan keuangan untuk Fajar Transportasi. Oke, jadi namanya siklus kan berurut ya. Oke, kita akan buat laporan laba rugi dulu. Nah, ini sudah ada tabel Fajar Transportasi laporan laba rugi untuk Desember 2019 dalam ribuan rupiah. Kemudian, nah, laba atau rugi yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka dia laba. Sebaliknya, apabila pendapatannya lebih kecil dari beban, maka dia rugi. Nah, itu dia. Di sini saya sudah sediakan data kertas kerjanya. Berarti kan laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Berarti laporan laba rugi itu hanya berisi akun pendapatan dan akun beban. Nah, mana dia? Ini dia. Oke, pendapatan. Kita akan mulai dari pendapatan. Pendapatan kan ada satu nih, yaitu pendapatan jasa angkutan 270.810. Oke, kita masukkan langsung dalam ribuan rupiah, ya kan? Kemudian kita masukkan beban. Bebannya ada banyak nih, ada beban gaji sampai beban penyusutan kendaraan. Nah, ini dia. Oke, ya kan, beban penyusutan peralatan kantor itu ya, terakhir ya. Nah, kita akan masukkan dari beban gaji dan komisi 113.000, kemudian beban sewa 12.000, kemudian beban advertensi 11.000, kemudian beban bahan bakar 10.900, kemudian beban perlengkapan kantor 1.414, kemudian beban rupa-rupa 2.910, kemudian beban reparasi 1.000, dan kemudian beban penghapusan piutang 116, lalu beban asuransi 2.300, lalu beban penyusutan kendaraan 17.000, dan yang terakhir adalah beban penyusutan peralatan kantor 4.500. Lalu kita akan totalkan bebannya ini. Mari kita hitung. Tadam. Nah, maka dapatlah total bebannya itu 176.140 ya, 176.140 rupiah. Nah, itu dia ya, dalam ribuan rupiah. Lalu kenapa saya buat dalam kurung? Karena kita akan langsung kurangkan dengan pendapatan. Dalam akuntansi, kurung kurawal itu menyatakan dia dikurang ya. Nah, kita kurangkan total pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, saya pakai yang single step ini ya. Yang single step artinya kita gabungkan antara pendapatan dan beban. Nah, kita kurangkan, cus. Oke, 270.810 dikurang 176.140 dalam ribuan rupiah ya. Nah, sehingga dapatlah labanya 94.670. Sama kan? Nah, oke, sama. Oke. Nah, setelah kita dapat labanya dalam ribuan rupiah ya, kita akan menghitung yang namanya laporan perubahan modal. Kita lanjut. Laporan perubahan modal. Oke. Nah, ini tabelnya ya. Fajar Transportasi laporan perubahan modal atau ekuitas ya. Modal itu sama dengan ekuitas. 31 Desember 2019 dalam ribuan rupiah. Nah, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Ini rumus apabila perusahaan memperoleh laba. Nah, kemudian modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive. Ini apabila perusahaan mengalami rugi. Nah, karena perusahaan mengalami laba tadi, maka kita pakai yang atas. Modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang prive. Dapatlah laba. Jadi laporan perubahan modal ini tujuannya untuk menentukan atau mencari berapa modal akhir perusahaan. Nah, itu dia. Kita masih pakai tabel kertas kerjanya. Nah, oke. Berarti kan modal awalnya itu adalah ini 112.530.
maka masukkan modal per 1 Desember 2019 ya kan, 112.530. Ini modal awalnya. Jadi modal yang terdapat dalam kertas kerja guys, ini masih modal awal ya, bukan modal akhir tetapi masih modal awal. Modal akhir itu akan diperoleh dari laporan perubahan modal. Nah, kemudian modal awal ditambah laba. Labanya tadi ini ya kan, 94.670. Nah, kemudian dikurangi dengan price. Price-nya itu 11.000. Maka kurangi price ya. Ingat, kurung kurawal menyatakan dia kurang. Laba dikurang price ya, itu adalah tambahan modal karena dia laba. Kalau tadi dia rugi berarti pengurangan modal ya, berarti dalam kurung dia. Kalau tadi dia rugi, karena dia laba maka dia nilainya positif, maka namanya penambahan modal. Kemudian modal per 1 Desember 2019 kita jumlahkan dengan penambahan modal, yaitu laba dikurang price, maka dapatlah modal akhirnya yaitu Rp196.200.000. Ini dalam ribuan rupiah. Nah, ya kan? Gampang kan? Nah, setelah dapat modalnya ya, modal akhirnya, maka kita akan masuk ke dalam laporan keuangan yaitu neraca. Nah, oke, kita lanjut ke neraca. Nah, ini adalah tabel untuk neraca Fajar Transportasi neraca 31 Desember 2019 dalam ribuan rupiah. Nah, neraca itu berisi yang namanya aktiva dan pasiva. Ya, aktiva atau harta, baik dia harta lancar maupun harta tetap. Kemudian pasiva itu adalah utang plus modal. Nah, di mana aktiva itu harus sama dengan pasiva, artinya jumlahnya harus sama. Ya, total aktiva harus sama dengan total pasiva. Kalau aktivanya 1000, maka pasivanya harus 1000, barulah neraca itu benar. Nah, oke. Berarti langsung saja kita akan mulai dari aktiva. Nah, ini data kertas kerjanya ya. Kita akan mulai dari aktiva lancar. Nah, aktiva lancarnya apa saja? Ini dia: kas, piutang, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Oke, kita masukkan kemari. Kasnya 37.200. Ingat ya, ambil kolom neracanya. Kalau kita bersumbernya dari kertas kerja, maka laporan keuangan untuk neraca ambil dari kolom neraca. Oke. Kemudian piutang usahanya 8.400. Kemudian perlengkapan kantornya adalah 1.600. Kemudian asuransi dibayar di mukanya 4.000, dan yang terakhir sewa dibayar di mukanya 3.000. Lalu kita jumlahkan. Nah, maka dapatlah aktiva lancarnya 54.200, ya kan? Lalu kita masuk aktiva tetap. Apa saja? Sini dia yang saya kasih kotak warna biru. Peralatan kantor, kendaraan. Tapi kita ambil nilai bersihnya. Nilai bersih itu bagaimana? Peralatan kantor dikurangi dengan akumulasinya. Nah, berarti peralatan kantor 33 juta ini kan, dikurangi akumulasinya yaitu 8.800.000. Nah, sehingga nilai bersih peralatan kantornya adalah 24.200.000. Begitu juga dengan kendaraan. Kendaraan 230 juta. Kurangi dengan akumulasinya yaitu 41 juta, sehingga dapatlah nilai bersih kendaraan adalah 189 juta. Lalu kita jumlahkan aktiva tetapnya 24.200.000 ditambah 189 juta, sehingga dapatlah aktiva tetapnya 213.200.000 rupiah. Lalu aktiva lancar kita jumlahkan dengan aktiva tetap. Nah, sehingga dapatlah total aktivanya yaitu 267.400.000 rupiah dalam ribuan rupiah ini. Nah, ya kan? Nanti kita cari pasiva, nilainya harus sama dengan ini. Kalau nggak sama dengan ini nilainya, maka teng dong, salah. Oke, mudah-mudahan sama ya guys. Kita akan mulai dari utang terlebih dahulu, yaitu utang jangka pendek atau utang lancar. Ya, yaitu ada utang usaha, ini dia. Nah, kemudian ada utang gaji, utang advertensi, dan utang bahan bakar. Kebetulan semua di sini adalah utang lancar atau utang jangka pendek, tidak ada utang jangka panjangnya. Maka yang kita masukkan hanya utang jangka pendek saja. Oke, masukkan utang usaha 68.400.000, kemudian utang gaji dan komisi 1 juta, kemudian utang advertensi 800, kemudian utang bahan bakar 1.000. Kita jumlahkan, maka dapatlah total utangnya itu adalah 71.200.000 dalam ribuan rupiah. Ya, karena kebetulan utangnya hanya utang jangka pendek atau utang lancar. Utang jangka panjangnya seperti utang bank tidak ada. Nah,
Kemudian kita akan masuk. Pasifa adalah utang plus modal. Utangnya sudah selesai, lalu kita masuk ke modal. Nah, modalnya jangan ambil modal yang ini, salah. Kita ambil modalnya modal akhir yang sudah kita peroleh tadi dari laporan perubahan modal yang sebelumnya. Ini saya lampirkan lagi, di mana modal akhirnya adalah 196.200.000. Nah, maka jangan ambil yang ini ya, gengs. Kalau kamu ambil yang ini, salah hasilnya, nanti nggak balance dia. Maka yang kita ambil adalah modal akhir dari Fajar Transportasi yang bersumber dari laporan perubahan modal, yaitu 196.200.000. Nah, lalu kita jumlahkan total utang ditambah dengan modal akhir, harus sama dia totalnya dengan aktiva. Sama, geng, 267.400. Nah, kalau sudah sama seperti ini, total aktiva sama dengan total pasifa, berarti laporan neraca kita benar. Kan gampang kan? Kalau gampang subscribe lah, di share, jangan tonton aja, biar berkembang. Oke. Oke, nah laporan neraca sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke laporan arus kas. Oke. Nah, laporan arus kas ini ya gampang, dia hanya menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, oke. Dari mana datanya? Oke, datanya kita ambil dari transaksi, sudah pasti. Dari transaksi yang terjadi selama bulan Desember tahun 2019 untuk Fajar Transportasi. Nah, dari sini kita tahu kas masuk kas keluarnya, karena datanya cuma ini. Nah, oke. Berarti kita akan lihat yang pertama arus kas kegiatan operasional, yaitu pembayaran sewa bulan Desember. Ya, ini kas kan, dibayar sewa, ini akun kas. Nah, oke, 4.750.000, berarti kasnya berkurang, kas keluar. Dibeli perlengkapan kantor kredit, tidak. Kemudian diterima pelunasan, berarti kas masuk tanggal 3, 19 juta. Ya kan? Kemudian dibeli peralatan kantor seharga 6 juta, dari jumlah tersebut dibayar tunai, berarti kas keluar 1 juta tanggal 7. Kas keluar 1 juta, ya kan? Kemudian dibeli bahan bakar untuk angkutan sebesar 3 juta, berarti kas keluar 3 juta tanggal 10. Ya kan? Kemudian telah diberikan jasa angkutan kepada pelanggan dengan imbalan jasa 15 juta, jumlah tersebut difaktur untuk ditagih. Berarti tanggal 12 tidak ada kas, ya, karena difakturkan, berarti piutang dia. Kemudian diterima hasil jasa angkutan dari seorang pedagang besar. Pedagang sebesar 35 juta. Diterima, berarti kas masuk tanggal 17, kas masuk 35 juta. Nah, jadi yang tanda kurung ini menyatakan kas keluar ya, geng. Kalau dia seperti ini berarti kasnya masuk. Kemudian dibayar pelunasan utang, kas keluar 1,5 juta tanggal 20. Kemudian dibayar biaya reparasi kendaraan, berarti kas keluar 1 juta. Kemudian dibayar beban advertensi dan beban rupa-rupa, berarti kas keluar. Beban advertensi 6 juta, kemudian beban rupa-rupa 550.000 rupiah. Nah, ya kan? Kemudian diterima pembayaran dari seorang pelanggan untuk pelunasan utangnya. Berarti pelanggan yang memiliki utang, kita terima uangnya dari dia kan gitu. Berarti penerimaan piutang ini, berarti kas masuk 30 juta. Nah, kemudian ditambah kendaraan yang baru sebesar 100 juta, dibayar tunai, berarti kas keluar 40 juta. Berarti kas keluar dalam kurung 40 juta. Kemudian pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi, berarti kas keluar 1 juta. Dibayar gaji dan komisi karyawan 13 juta, berarti kas keluar 13 juta. Nah, udah selesai semua, maka kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan semua ini ya. Ingat, yang dalam kurung ini menyatakan dia kurang, yang tidak dikurung berarti dia nilainya positif. Nah, setelah kita kurangkan, dapatlah total arus kas kegiatan operasional selama Desember 2019 ya, berdasarkan transaksi ini sebesar 12.200.000. Nah, lalu kita akan masukkan juga kan di dalam neraca saldo November 2000 ya. Dalam neraca saldo November 2019 ada saldo kasnya kan, yaitu sebesar 25 juta ya. Jadi 25 juta ini bersumber dari data neraca saldo per 30 November 2019 yang ada di soal ya. Yang ada di soal atau yang di video pertama kalau kamu tonton.
Nah, maka kita jumlahkan ya sehingga kenaikan ya atas kas dan setara kas pada akhir periode 31 Desember 2019 ya, di mana total kasnya adalah Rp37.200.000. Nah, jadi itulah total kas ya, total kas selama periode sampai pada periode 31 Desember 2019, Rp37.200.000. Nah, gampang ya. Ini saya buat dalam rupiah kan. Nah, itu dia. Itu dalam rupiah ini. Oke. Nah, sudah selesai untuk laporan keuangan ya, geng. Nah, oke. Setelah laporan keuangan selesai, kita akan lanjut kepada jurnal penutup. Nah, oke. Jadi kita akan buat jurnal penutup. Laporan keuangan sampai di sini. Oke, kita akan bertemu di video jurnal penutup. Bye bye.